Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Ibu Gregorius Ronata Nur Meriskia Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Masuk aja. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronata Nur mengaku menerimanya. Tindak pidana melakukan dakwaan alternatif. Pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence berwarna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah 7.500. Ya, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar divonis 16 tahun penjara karena terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronata Nur. Ya, sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronata Nur, divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zarof Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarof terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarof dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronata Nur, Lisa Rahmat, divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zarof Richard ini berawal dari kasus Ronata Nur yang membunuh Dini Sera. Zarof menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronata Nur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim kuasa hukum Hasto kali ini menghadirkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristianto.
Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Hasto akan menghadirkan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan sebagai saksi ahli. Marwarar diyakini bisa memberikan bukti ketidakterlibatan Hasto dalam dugaan kasus suap yang dilakukan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto sebelumnya didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah ke Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dengan tersangka Harun Masiku. Demikian untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Baik, Syahreza, bagaimana jalannya sidang lanjutan Hasto Kristianto hari ini? Ya, baik Togi dan juga pemirsa, hari ini sidang terkait suap terhadap kasus Harun Masiku yang dilakukan oleh terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga saat ini sudah dilanjutkan pada pekan kali ini, dan tadi informasi yang kami terima sidang dilakukan pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, di mana pada sidang kali ini dihadirkan saksi ahli, yang mana saksi ahli ini merupakan Marwarar Siahaan yang merupakan ex hakim daripada MK tentunya, dan sidang sudah berlangsung selama 20 menit lebih. Tadi ditafsirkan beberapa tafsir mengenai undang-undang dan juga putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkrah 5 tahun lalu, di mana saksi ahli yang dihadirkan pada kali ini diketahui untuk menafsirkan beberapa undang-undang terkait kasus yang dijadikan ex kader Saiful Bahri jadi terdakwa, dan juga terkait kasus ex komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga kasus yang melibatkan ex komisioner Bawaslu yakni Agustiani Tio Fridelina maksudnya. Dan Togi dan juga pemirsa, kami masih menunggu jalannya persidangan pada kali ini, di mana fokusnya hari ini adalah menggali keterangan dari saksi ahli. Kendati sebelumnya dijadwalkan akan diperiksa 3 saksi fakta sebelumnya. Namun bisa dipastikan hari ini Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto akan fokus terhadap saksi ahli yang dihadirkan yakni Marwarar Siahaan tentunya. Dan terkait dugaan kasus Togi, bahwasanya Hasto didakwa menyuap Komisioner KPU RI dalam proses pergantian angka waktu dan perintah penyidikan terkait kasus Harun Masiku, di mana Hasto diduga menyuap Komisioner KPU saat itu yakni Wahyu Setiawan yang mencapai 600 juta, di mana dilakukan oleh Hasto bersama Dodi Istiqomah dan juga Saiful Bahri begitu. Namun terlepas dari itu, Togi, hari ini fokusnya adalah menafsirkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dakwaan daripada Hasto sendiri, baik itu kasus penyuapan terkait pergantian antara waktu terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, ataupun terkait perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Dan kami masih menunggu Togi, apakah nanti ada keterangan lain yang menarik. Namun bisa dipastikan sidang masih berlangsung pada hari ini dan fokusnya adalah pemeriksaan saksi. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Dan uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah 2022. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi, inilah tumpukan uang senilai 11,8 triliun rupiah yang ditempatkan dalam plastik bening hasil penyitaan kasus korupsi. Uang ditumpuk memanjang dan menggunung di lokasi konferensi pers. Dan seluruh uang ini terdiri dari pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan masing-masing 1 miliar dalam satu plastik. Kejagung mengungkapkan penyitaan uang belasan triliun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.
Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasar izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan uang sitaan tersebut ini kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Sementara kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan onslak atau lepas para terdakwa. Ya, sementara itu pemirsa, tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung Marcella Santoso membantah membuat konten petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Ya, pernyataan ini berbanding terbalik dengan video permintaan maaf yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mas. Pernyataan ini disampaikan oleh Marcella Santoso saat ditemui usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Marcella membantah tudingan membuat konten negatif terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan Marcella berbanding terbalik dengan permintaan maaf yang ia lontarkan melalui video yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Marcella juga enggan menjawab terkait ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pembuatan video tersebut. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi kenapa dipaksa nggak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mbak. Kenapa disinggung tuh Indonesia Gelap, Mbak? Sehari sebelumnya Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sementara itu Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi-narasi adalah tidak benar. Marcella Santoso adalah seorang pengacara sekaligus tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslak perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslak perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu pukul 6 sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Brusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov.
Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut hangat Wakil Perdana Menteri Manturov, tawa dan sapaan hangat. Setelahnya, Presiden Prabowo lanjut menyalami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. Ya, sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala ini mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter ini mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia, dan Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara keduanya menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Confidence voting in Parliament, and I have to be there, so I have my visit in your country. Kita informasi lain, pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana mengatakan, pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya untuk apa? Ya kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada pendalaman gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, bang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Tidak ada. Yang bisa di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Wapres Gibran ditemani Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Gibran mengenang Soekarno sebagai tokoh yang banyak memberikan dampak besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdoa di pusara Bung Karno.